Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwas sekalian, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Kunuzus Sirah, kitab Sirah Nabawi karya Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, salah seorang ulama dari Kuwait. Kita sudah sampai pembahasan di pasal yang kedua, yaitu berkaitan dengan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dan kita pada pertemuan yang lalu sudah membahas bagaimana awal mula sejarah kesyirikan di kota Makkah atau di Jazirah Arab, bahwa pada saat itu ada berhala yang besar yang namanya apa? Hubal, yang dibawa oleh Amr bin Luhai Al-Khuzai dari negeri Syam, ya, ditarik, diseret atau dibawa. Makanya dia mengatakan, ra'aitu Amr bin Luhai yajurru qusbahu atau qusbahu bin binar. Aku melihat Amr bin Luhai ini menarik khususnya di neraka. Dan kita sudah sampai kemarin sudah kita sampaikan hal tersebut, sampai talbiyah mereka, ya, yang berisi kesyirikan juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarikalak illa syarikan huwalak malak tahu ama malak. Nah, sampai sini kemarin. Ya, kita lanjutkan. Qala al-musannif, Syekh mengatakan hafizahullah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza sarraka an ta'lama jahlal arabi, apabila engkau ingin mengetahui kebodohan, kejahilan orang Arab pada saat itu, faqra ma fawqa 30 wa mi'atin min suratil an'am. Silakan baca, ya, ayat di atas ke 130. Itu maksudnya ayat ke 140, ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, surat apa ini? Al-An'am 140. Qad khasira alladhina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah. Qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh merugi orang-orang yang membunuh anak mereka karena kebodohan tanpa dasar ilmu, dan mereka mengharamkan, ya, apa yang Allah rezekikan pada mereka, ya, karena mereka membuat kebohongan atas nama Allah. Qad dhallu, sungguh mereka telah sesat, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Nah, ini diantara diantara bentuk kebodohan mereka. Mereka membunuh anak mereka tanpa sebab, ya. Yang kemudian mereka mengharamkan rezeki Allah atas mereka. Ini maksudnya seperti apa? Nah, tafsir Ibnu Katsir di sini kita baca. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan, min dzalika ma kanu ibtada'uhu min asy-syara'il batilatil fasidatil lati dhannaha kabiruhum Amr bin Luhai qabbahullah maslahatan wa rahmatan bid-dawab wal bahaim wa huwa kadzibun muftarin fi dzalik. Di antaranya, kata Ibnu Katsir, yaitu apa yang mereka buat, ya, apa yang mereka buat-buat. Ini berarti termasuk bid'ah dalam agama. Apa yang mereka buat-buat dari syariat-syariat yang batil, yang rusak, yang dikira oleh pembesar mereka, yaitu Amr bin Luhai, semoga Allah memburukkannya, sebagai kemaslahatan dan rahmat atau kasih sayang bid-dawab wal bahaim, terhadap hewan-hewan dan binatang-binatang ternak. Wa huwa kadzibun muftarin fi dzalika. Sementara Amr bin Luhai itu dusta, membuat kebohongan atas nama Allah, ya. Wa ma hadzal jahli wad dhalal ittaba'ahu haula al jahalah at-tugham, ya. Meskipun dengan adanya kebodohan tersebut dan kesesatan tersebut ternyata diikuti oleh mereka, orang-orang atau bangsa Arab pada saat itu, dari orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang hina, ya. Nah, diikuti oleh mereka. Apa ini maksudnya? Rezeki
yang halal kemudian mereka anggap sebagai haram, ya. Nah, ini kemudian beliau membawakan firman Allah, Ibnu Katsir, qala Allah tabaraka ta'ala, Allah berfirman, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Al-Maidah 103. Artinya Allah tidak pernah mensyariatkan adanya, pertama apa? Bahirah, kemudian yang kedua sa'ibah, yang ketiga wasilah, yang keempat ham. Ini menunjukkan itu bukan syariat Allah. Itu menunjukkan bahwa Amr bin Luhai ini membuat kebohongan atas nama Allah, ya, tidak benar, ya. Sebelum kita merinci apa saja itu bahira dan seterusnya, paham ya? Ya, Allah telah mengatakan ma ja'alallah, Allah tidak menjadikan, tidak mensyariatkan hal tersebut, ya. Hal tersebut itu bukan syariat dari Allah. Nah, lalu apa itu al-bahira? Wal bahira, kata beliau hafizahullah, hiya allati kanu yubahiruna atau yubhiruna udhunaha ay yashuqunaha wa yaj'aluna labanaha litawaghiti wa yamna'una an-nasa minha, yaitu binatang ternak yang mereka sobek telinganya, ya, mereka tandai telinganya, yang kemudian air susunya itu dipersembahkan untuk taghut, sembahan-sembahan selain Allah, yang kemudian mereka melarang orang-orang dari meminumnya, ya, pokoknya tidak ditinggalkan, tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum air susunya. Secara asal binatang ternak tersebut apa? Halal, tapi mereka lakukan seperti itu. Ini namanya apa? Bahirah. Ya, sengaja ditandai, disobek telinganya tadi, yang kemudian air susunya dipersembahkan untuk sembahan selain Allah. Itu namanya al-bahirah. Wa amma as-sa'ibah, adapun as-sa'ibah, apa itu as-sa'ibah? Fahiyal ba'ir yusayyab, yaitu unta atau demikian pula sapi atau kambing yang dibiarkan begitu saja, yaitu fala yuhbas, tidak dikandang atau tidak dihalangi an ra'yin, ya, tidak dihalangi dari pengembalaan, ya, walama, tidak dihalangi dari air, ya, wala yarkabuha ahad, dan tidak ada orang yang boleh menaikinya atau menungganginya. Wa yakunu lil alihah, ternyata diniatkan hal tersebut untuk apa? Tuhan-Tuhan dari selain Allah, ya. Jadi dibiarkan begitu saja, dibiarkan, ya, mau minum dibiarkan, pokoknya terserah dia, ya. Kemudian tapi niatnya adalah untuk, dan tidak boleh ditunggangi, tapi niatnya adalah untuk persembahan kepada selain Allah, ya. Ya, sebagaimana sebagian orang yang menyuguhkan binatang-binatang tertentu, ya, dengan tujuan peribadatan pada selain Allah. Wa ammal wasilah, apa itu al-wasilah? Fahiyan naqah idza waladat untha ba'da untha, fa in waladat dzakara fahiya lil alihah, ya, yaitu unta. Apabila unta tersebut, ya, unta betina melahirkan betina, ya, setelah betina kemudian setelah itu yang dilahirkan adalah jantan, maka unta tersebut, ya, ibunya itu untuk sesembahan, untuk diberikan kepada sesembahan, ya. Kalau dia melahirkan betina, kemudian setelah itu ternyata melahirkan apa? Jantan, maka sudah cukup, ini dipersembahkan untuk Tuhan atau mereka. Wa ammal ham, adapun al-ham adalah fahwal fahlu idza untija min dhahrihi asyarah turika fala yurkab wala yumna min ra'yin, yaitu al-fahl, kuda jantan atau pejantan, ya, kuda jantan. Apabila dia sudah menghasilkan atau darinya sudah menghasilkan 10 keturunan, ya, maka ditinggalkan, dibiarkan, tidak boleh ditunggangi, tidak perlu digembalakan. Tapi untuk siapa? Ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini hewan-hewan ini, ya, yang secara asalnya adalah halal dimanfaatkan, ya, sebagiannya juga halal, ya, dimakan, tapi ternyata dijadikan persembahan untuk selain
Allah. Nah, ini termasuk kebodohan karena itu syariat mereka yang membuat sendiri, bukan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya. Kemudian waqala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir mengatakan, "Bal qad taba'uhu fi ma huwa atammu min dzalika wa a'zamu bi katsir." Ya. Bahkan orang-orang Arab pada saat itu mengikuti Amr bin Luhai ini pada urusan yang lebih besar lagi, lebih buruk, lebih jelek lagi. Apa itu? Bahwa ibadatul authan ma Allah, yaitu beribadah kepada sembahan-sesembahan selain Allah. Apa ini? Kesyirikan, ya. Tadi hewan-hewan yang seperti itu kan itu masih ringan, ya. Tapi ini yang lebih buruk lagi, yaitu beribadah pada selain Allah. Kemudian wa baddalu ma kana Allahu ba'atha bihi Ibrahim khalilahu min ad-dinil qawim wa siratal mustaqim min tauhidillahi wa ibadatihi wahdahu la syarika lahu, ya, wa tahrim syirk. Demikian pula mereka merubah apa yang Allah utus Nabi Ibrahim di atas agama tersebut, yaitu berupa agama yang lurus, ya, jalan yang lurus yang berupa tauhid pada Allah, beribadah padanya semata, tidak sekutu baginya, ya, diharamkannya kesyirikan, ya. Wa ghayyaru sya'airal haji wa ma'alimaddin. Mereka merubah-rubah syiar-syiar haji, ya. Tadi termasuk talbiyahnya tadi dirubah, ya. Kemudian juga rambu-rambu dalam agama, ya, bi ghairi ilmin wala burhan wala dalil sahih wala dhaif, ya, tanpa adanya ilmu, tanpa adanya bukti, tanpa adanya dalil yang sahih, demikian pula tidak pula yang dhaif. Wa taba'u fi dzalika man kana qablahum min umamil musyrikin, ya, mereka mengikuti, ya, dalam hal ini mengikuti umat-umat sebelum mereka dari orang-orang musyrikin, dari umat-umat yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini apa yang terjadi dari kesyirikan di Jazirah Arab pada saat itu. Taib. Kemudian Syekh Utsman melanjutkan, wa qad ittakhadha, ini tadi dari Al-Bidayah wa Nihayah, ya, karya Ibnu Katsir. Wa qad ittakhadhat al-Arab ma'al Ka'bah tawaghit tu'azzimuha ka ta'zimil Ka'bah. Dan bangsa Arab pada saat itu mereka, ya, menyiapkan taghut-taghut ataupun sembahan-sembahan selain Allah, ya, di Ka'bah, ya, yang mana mereka agungkan sebagaimana mereka mengagungkan Ka'bah. Faja'alu laha sadanah wa humul khuddam, ya, wal hujjab yadhbahu laha wa yutafu haulaha wa ma hadza kullihi ya'rifuna fadlal Ka'bah. Ya, kemudian mereka juga mengutus atau menugasi ada sadanah, yaitu ada petugas-petugas atau juru kunci atau pembantu atau yang mengatur kunci, ya, yang kemudian dia menyembelih untuk sesembahan tersebut, ya, kemudian juga tawaf di sekelilingnya, ya. Di samping atau di satu sisi anehnya mereka mengetahui keutamaan dari Ka'bah. Jadi ini kesyirikan yang terjadi pada saat itu, ya. Kemudian terakhir beliau mengatakan amma Quraisy, adapun Quraisy, fakanat lahal Uzza, ya, Quraisy itu mereka dahulu memiliki sesembahan namanya apa? Al-Uzza, ya. Ada yang mengatakan di antara tafsiran ulama ini diambil dari nama Allah Al-Aziz, ya, ini sebagai bentuk muthannanya Al-Uzza dari kata aziz, ya. Al-Uzza, ya, ini adalah pohon di Wadi Nakhlah, tempat antara Mekah dengan Taif, ya. Wa Hubal, kemudian Hubal. Kalau Hubal di mana? Di dalam Ka'bah. Wa kanatil Lat li Thaqif, ya, kemudian ada Lata, ini bagi kabilah Thaqif di Taif. Wa kanat Manat lil Aus wal Khazraj, kemudian ada Manat, yaitu bangunan tertentu. Nah, ini miliknya Al-Aus dan Khazraj. Siapa mereka? Siapa Aus dan Khazraj? Ya, penduduk dari kota Madinah, ya. Kemudian juga ini milik Khuza'ah tadi, ya. Ini letaknya di Qadid, daerah Qadid antara Mekah dan Madinah, ya. Dan ada namanya Dzul Khulasah. Dzul Khulasah ini milik Daus, dari milik bangsa Daus. Bangsa Daus ini ikhwas sekalian, ya, Abu Hurairah dari Daus,
ya, Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu taala anhu. Daus ini dulu kabilah di Yaman, ya, kabilah di Yaman, di Sabah, ya, kemudian berpindah-pindah, ada yang mengatakan sebagian sampai pergi ke Irak dan seterusnya, ya, yang kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya Daus itu sekarang di suatu tempat namanya atau dekat dengan Al-Bahah, ya, jadi masuk Bahah. Ya, sekitar 40 km dari Bahah. Di situ ada dataran tinggi, ada gunung-gunung. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqumus saa'ah hatta tattariba alayatu nisa'i dausin inda dzil khalasah. Hari kiamat tidak akan tegak sampai pantat-pantat wanita itu, ya, bergoyang di sisi sesembahan Dzul Khalasah ini. Maksudnya apa? Ya, akan banyak nanti wanita-wanita di sana, di antaranya yang melakukan ibadah di sisi Dzul Khalasah. Ya. Sebagian kalau antum cari-cari info, di situ ada, ya, batu-batu besar yang kemudian ada apa sih namanya, relief-relief atau tulisan-tulisan lama, ya, ada gambar-gambar yang katanya itu tempatnya di Al-Bahah, dekat daerah namanya Al-Mandaq kalau tidak salah, sekitar 40 km dari pusat kota. Nah, ini menunjukkan ikhwah sekalian bahwa nanti di akhir zaman, ya, sebelum hari kiamat tiba, itu nanti kesyirikan akan kembali ke jazirah Arab. Ya, ya, kesyirikan akan kembali ke jazirah Arab, ya. Namanya apa? Dzul Khalasah. Jadi sesembahan banyak pada saat itu, ya. Nah, ini seputar kesyirikan, kisah kesyirikan di kota Mekah secara khusus dan di jazirah Arab secara umum. Kemudian kita lanjutkan, ya. Insyaallah sebentar kita selesai ini. Tema selanjutnya adalah seputar bad'ud da'wati, ya, permulaan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uhya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa busyir, ya, Nabi itu mendapatkan wahyu, ya. Mendapatkan kabar gembira. Kemudian tapi tsumman qata'al wahyu muddatan tsumma 'ada ilaihi marrah tsaniyah ba'da thalathati a'wam, ya, kemudian terputus wahyu tersebut hingga akhirnya kembali lagi, ya, untuk kedua kalinya setelah 3 tahun. Sudah kita sampaikan sebelumnya, ada yang berpendapat 6 bulan, ada yang berpendapat selama 3 tahun. Itu masa apa? Fatrah ataupun masa terputusnya wahyu dari pertama ke yang kedua. Wa tusamma hadhil fatratu fatratan nubuwah, ya, fatrah atau masa tersebut atau fase tersebut disebut sebagai fase kenabian. Qabla risalah, sebelum beliau mendapatkan risalah, kerasulan, ya. Jadi pertama diutus menjadi nabi, kemudian setelah itu diutus menjadi rasul. Wa sara sallallahu alaihi wasallam yad'u al-muqarrabina minhu ila dinillahi tabaraka wa ta'ala, ya, kemudian beliau baru mengajak atau berdakwah orang-orang yang dekat dengan beliau kepada agama Allah ini, ya. Fakana awwala man aslama ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam minan nisa'i Khadijatu, dan dahulu Khadijah adalah wanita yang pertama kali masuk Islam. Wa minal mawali Zaid ibnu Harithah, adapun dari budak yang dimerdekakan adalah, atau dari maula adalah Zaid bin Harithah, ya. Wa minal ghilman Ali ibnu Abi Thalib, adapun dari anak-anak yaitu Ali bin Abi Thalib. Wa minar rijalil ahrar, dan di antara laki-laki yang memang sudah merdeka, laki-laki dewasa yang sudah merdeka adalah Abu Bakrin As-Siddiq, yaitu Abu Bakar. Wa minal abid Bilal ibn Rabah, dan dari budak hamba sahaya adalah Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah, ya, budak milik Umayyah bin Khalaf yang kemudian dimerdekakan, dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. An Hammam ibn al-Harith an Ammar ibn Yasir, ya, qala,
Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu illa khamsah a'bud wa imra'atan wa Abu Bakrin." Ya, aku melihat Rasulullah SAW, ya, tidaklah ada yang bersama beliau kecuali 5 orang budak, 2 wanita dan Abu Bakar. Kemudian wa aslama ala yadi Abi Bakrin As-Siddiq Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini luar biasanya Abu Bakar ini, ya, banyak tokoh-tokoh sahabat yang Islam melalui beliau. Ya, yang masuk Islam melalui Abu Bakar adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ini yang pertama, Zubair bin Awam. Kemudian Utsman ibnu Affan, kemudian Talha ibnu Ubaidillah, kemudian Sa'ad ibnu Abi Waqqas, dan terakhir Abdurrahman bin Auf. Mereka semuanya adalah termasuk 10 yang dijamin dengan surga. Total ada berapa tadi? Pertama kan Zubair dulu ya, Zubair, Utsman, Talha, Sa'ad, Abdurrahman. Ada 5 ya. Ada 5 ini kan? Iya. Tambah Abu Bakar ada berapa? 6. Tambah 2 khalifah yang lainnya. Siapa yang belum khalifah yang disebutkan? Umar dan Ali. Tersisa berapa? 2. Ya. Ya. Siapa yang 2? Sa'id bin Zaid. Satunya lagi Abu Ubaidah. Siapa nama Abu Ubaidah? Jarah nama bapaknya. Amir. Ana dengar-dengar gaulnya anak sekarang itu kalau manggil itu manggil nama bapaknya tah. Antum biasa seperti itu enggak dulu? Oh, wah, ini orangnya. Kayaknya kalau tempat saya enggak biasa seperti itu. Bambang, nama bapaknya, padahal dia namanya mungkin Joko gitu ya. Bambang yang keluar bapaknya. Apa manggil saya? Oh, bukan Pak, anaknya ini bisa namanya saya. Jadi parah anak-anak sekarang kok seperti itu ya. Iya Pak, ada yang seperti itu. Sudah ada. Alhamdulillah nggak sampai saya, nggak sampai tempat saya. Tapi kalau Lebaran sampai tempat saya. Ya. Kita lanjutkan. Wa an Amr bin Abasa As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu, dari Amr bin Abasa As-Sulami, qala, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi awwali ma bu'itha wa fi Makkah wa huwa hina idzin mustakhfin. Aku pernah mendatangi Rasul, ya, saat pertama kali beliau diutus, saat beliau di Mekah, dan ketika itu beliau mustakhfin, yaitu bunyi. Faqultu, kemudian aku bertanya, ma anta, kamu ini siapa? Ya. Qala, Rasul menjawab, ana nabi, aku itu seorang nabi. Qultu, wa man nabi? Nabi itu apa itu nabi? Siapa itu nabi? Ya. Kemudian Rasul menjawab, arsalani Allah, ya, Allah mengutusku, aku ini utusan Allah. Qultu, Amr bertanya lagi, Allah arsalaka, apakah Allah yang mengutusmu? Ya. Rasul menjawab, qala na'am, ya. Qultu bima arsalaka, ya, mengutusmu untuk apa? Ya, qala bi an ta'budallaha wahdahu la syarika lahu wa taksirul asnam wa tasil al arham, ya. Yaitu Allah mengutusku agar engkau beribadah pada Allah semata, tiada sekutu baginya, agar engkau menghancurkan berhala-berhala, dan agar engkau menyambung silaturahim, ya. Kemudian Amr mengatakan, qultu ni'ma ma arsalaka bihi, sebaik-baik sungguh amat baik apa yang Allah utus kepadamu, ya. Sungguh amat baik, ya, perintah yang Allah sampaikan padamu, ya. Faman ittaba'aka ala hadza, lalu siapa yang mengikutimu di atas hal tersebut, ya. Qala, Rasul menjawab, hurun wa 'abdun, ya, orang yang merdeka atau hamba sahaya, budak belian. Qala, kemudian akhirnya perawi mengatakan, fakana Amrun ba'da dzalika yaqul, ya. Kemudian Amr pada saat itu, setelah itu mengatakan, laqad ra'aituni wa ana Rabi atau rubul Islam, ya. Dan aku telah melihat, ya, diriku bahwasanya aku adalah, wallahu alam, apakah yang keempat masuk Islam atau seperempat dari Islam, ya, atau bagaimana. Qala, kemudian akhirnya dia mengatakan, fa aslamtu, akhirnya aku pun masuk Islam, ya. Qultu fa atba'uka ya Rasulullah, kemudian aku bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku boleh mengikutimu, ya, boleh bareng bersamamu, ya. Kata Rasulullah, jangan sekarang. Walakin ilhaq biqaumika fa idza ukhbirta anni qad kharajtu fattabi'ni, ya. Sekarang kembali ke kaummu, ya. Apabila engkau telah mendapatkan kabar bahwasanya aku telah keluar, ya,
maksudnya udah tersebar beritanya, maka silahkan ikuti aku, ya. Jadi pertama untuk kembali ke tengah kaumnya. Ini berarti dakwahnya masih secara apa? Sirriyah, masih secara sembunyi-sembunyi sebagaimana yang sudah kita sampaikan, ya. Kemudian ada cerita juga dari Abdullah bin Mas'ud, ini yang terakhir, ya. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud bercerita, kuntu ghulaman yafi'an ar'a ghanaman li Uqbah bin Abi Mu'id. Aku dahulu itu adalah pemuda yang sudah mendekati usia baligh, ya. Aku mengembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'id di Makkah, di kota Makkah. Fa'ata alayya Rasulullah wa Abu Bakrin wa qad istakhfaya minal musyrikin faqala, ya, pada saat itu Rasulullah dan Abu Bakar, ya, yang sembunyi-sembunyi dari kaum musyrikin itu mendatangiku. Lalu mereka berdua berkata, kemudian Rasul mengatakan, ya gulam, wahai anak muda, hal indaka min labanin tasqina, apakah engkau memiliki air susu, ya, untuk engkau beri minum pada kami agar bisa kami minum, ya. Qultu, ya, coba anda perhatikan Ibnu Mas'ud, ini mu'tamanun, saya ini mendapat amanah, ya. Walastu bisaqikuma, ya, aku tidak boleh memberi, aku tidak akan memberi kalian berdua minuman, ya. Jadi kambing itu amanah dari siapa? Amanah dari tuannya atau dari Uqbah bin Abi Mu'id pada saat itu, ya. Makanya tidak berani memberi air susu kepada Rasul dan Abu Bakar, ya, pada saat itu. Akhirnya apa yang Rasul tanyakan, faqala halaka min jadza'atin lam yanzu 'alaiha al-fahl, apakah engkau ini memiliki jadza'ah itu berapa tahun, ya? 2 tahun bukan? Atau 3 tahun? Jadi apakah, intinya gini, apakah engkau memiliki unta atau hewan betina yang belum dicampuri oleh pejantan? Jadi berarti masih apa? Masih perawan, ya. Qultu na'am, iya aku punya. Fa'ataituhuma biha, akhirnya aku beri, ya, unta, ya, yang masih perawan tersebut. Fa'taqalaha Abu Bakrin, kemudian sama Abu Bakar diikat. Wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dar' wa da'a, ya, kemudian akhirnya Rasulullah pegang kantung susunya itu, ya. Dan hewan kalau masih perawan, ya, belum punya anak, ya, betina kalau belum punya anak, ya, tidak punya apa? Air susu tentu saja untuk anak-anaknya. Kemudian Rasul berdoa pada Allah. Fahafalad dar', kemudian tiba-tiba kantung susunya tersebut menjadi berisi, ya. Wa atahu Abu Bakrin bi sakhratin mutaqa'irah, ya. Kemudian Abu Bakar datang dengan membawa batu yang lubang, yang tengahnya berlubang, ya. Fahalaba fiha, lalu akhirnya, ya, diperaslah atau diperahlah, ya, kantung susu itu di batu tersebut, ya. Tsumma syariba huwa wa Abu Bakar, akhirnya Rasul dan Abu Bakar minum darinya. Tsumma syaribtu, termasuk Ibnu Mas'ud pun minum darinya, ya. Tsumma qala lid-dar', kemudian Rasulullah berkata kepada kantung susunya itu, uqlus, ya, menyusutlah kembali seperti semula, ya. Faqalasa, ternyata, ya, kantung susu dari hewan betina tersebut kembali seperti semula, mengecil lagi, kamakan sebagaimana sebelumnya. Walamma kana ba'du, ya, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah itu, ya, kemudian dia berkata pada Rasulullah, ya, faqultu 'allimni min hadzal qaul, wahai Rasulullah, ya, ajarilah aku dari Al-Qur'an, ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan Al-Qur'an, ya. Nah, Ibnu Mas'ud ini meminta kepada Rasulullah untuk mengajarkan padanya Al-Qur'an. Faqala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, innaka ghulamun mu'allam, sungguhnya engkau ini anak pemuda yang mu'allam, ya, yang akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, fa akhadtu min fihi 70 suratan la yunazi'uni fiha ahad, lalu aku mengambil dari mulut Rasulullah SAW langsung, ya, di hadapan beliau langsung sebanyak 70 surat,
tidak ada seorang pun yang bisa mengungguliku dalam 70 surat tersebut. Nah, ini siapa? Ibnu Mas'ud. Maka itu Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang ahli tafsir. Ya, tapi kalau di meskipun dia senior ya, Ibnu Mas'ud ini termasuk sahabat senior dari kota Mekah, termasuk muhajirin yang pindah ke kota Madinah. Ya, adapun dari sahabat yang muda adalah Ibnu Abbas. Ya, tapi yang ahli tafsir yang pertama adalah sebagai turjumanul Quran adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, makanya ketika ada perbedaan penafsiran, yang dipegang adalah tafsiran dari Abdullah Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat juga yang ahli tafsir juga dari kalangan sahabat. Ya. Kalau untuk masalah tafsir maka dari keduanya. Adapun kalau untuk bacaan, ya, di antaranya seperti Utsman bin Affan, ya, kemudian termasuk Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Ubay bin Ka'ab, ya, kemudian siapa lagi? Ubay bin Ka'ab, kemudian apa? Zaid bin Thabit, ya, Zaid bin Thabit, kemudian termasuk siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, ya, termasuk Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian juga Tamim Ad-Dari juga kalau tidak salah, ya, Tamim Ad-Dari, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi kalau untuk tafsir yang masyhur dari keduanya ini, ya, dan ada sahabat-sahabat yang lainnya tentu saja yang meriwayatkan menjelaskan tafsir Al-Qur'an, ya, dengan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ini awal permulaan dakwah. Yang selanjutnya insyaallah nanti kita akan baca di antara orang-orang yang pertama masuk Islam, seperti kisah Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari, siapa namanya? Jundub bin Junadah. Kemudian juga kisah Islamnya At-Tufail bin Amr, ini dari Daus juga dia, Ad-Dausi. Ini juga dari Daus, ya, dari Yaman, ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, kemudian nanti baru ada jahar bidakwah atau berdakwah secara terangan. Ya, ini saja ikhwah sekalian, para jamaah, yang bisa kita baca dari kisah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan masalah awal permulaan dakwah secara sirriyah, sebagaimana sebelumnya juga kita sampaikan tentang sejarah masuknya kesyirikan di Jazirah Arab beserta beberapa atau sebagian nama berhalanya, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.